Nah, kembali lagi ke curhat pagi. Curhat jam 8 pagi. Nah, curhatan pagi ini kita akan membahas sesuai dengan request dari komentar di dalam video saya atau request dari penonton. Apa request dari penonton? Yang minta untuk dibahas yaitu tentang Usman Hamid. Siapa Usman Hamid? Sampai berani menakut-nakuti pemerintah Indonesia yang akan melanggar HAM dan tidak boleh mengembalikan pengungsi Rohingya ke negara asalnya. Dan juga Usman Hamid meminta pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia menggalang dana untuk mereka para pengungsi Rohingya. Tapi sebelum kita lanjut curhatan pagi ini, saya kembali meminta bantuan dari kalian semua yang mendukung, yang dengan baik hati selama ini banyak yang berkomentar di video-video saya dan memberikan dukungan-dukungan positif dalam video saya agar saya lebih semangat lagi nih. Dan YouTuber lain, TikToker lain, penggiat media sosial lain juga semangat. Terus dukung kami untuk menyerukan tentang kasus Rohingya ini. Dan saya minta untuk penyemangat saya karena subscriber saya juga belum naik juga sampai saat ini. Dan ya walaupun memang banyak bener yang mendukung saya, tapi mungkin lupa untuk menekan tombol subscribe yang ada di bawah ini. Kalau tombol subscribe-nya masih merah, silahkan ditekan biar warnanya hitam. Kalau yang sudah hitam berarti sudah di subscribe dan saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, lanjut ke curhatan kita pagi ini, yaitu curhat pagi tentang Rohingya sesuai request yang diberikan oleh komentar dalam video-video saya atau dari penonton saya untuk membahas tentang Usman Hamid. Nah, kenapa sih Usman Hamid ini kok berani-beraninya dia menakut-nakuti pemerintah Indonesia untuk tidak melakukan atau untuk tidak mengembalikan si para pengungsi Rohingya ini, untuk tidak dikembalikan ke negara asalnya, ke yang dimaksud mungkin ke Myanmar, karena memang korban kekerasan di Myanmar. Oke lah kalau memang itu korban kekerasan, tapi ini bukan korban kekerasan dari Myanmar, bukan, ini pelarian dari Bangladesh. Dan pelarian dari Bangladesh itu dibantu oleh UNHCR untuk masuk ke Indonesia. Nah, kenapa loh? Ini si Usman Hamid ini orang Indonesia loh. Kok tega-teganya mau membenturkan masyarakat lokal Indonesia dengan para pengungsi Rohingya? Ya memang tidak secara langsung membenturkan, tapi lama-kelamaan ini akan berbenturan. Dan untuk apa kita menggalang dana? Masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia diminta untuk menggalang dana untuk membantu para Rohingya yang katanya mereka tuh lagi kesusahan dari mana, kesulitan dari mana. Mereka lo datang ke sini dengan bayar mahal. Bayaran mereka tuh nggak cuma 100-200 ribu untuk naik kapal satu orang, biayanya sampai yang dewasa itu sampai 16-15 juta. Coba bayangkan 4 orang saja satu keluarga udah 60 juta. Kok ngomong susah, kok ngomong kesulitan? Kalau mereka nggak punya duit, berarti mereka nggak mungkin nyampe ke sini karena biayanya semahal itu. Terus kalau kita menggalang dana untuk mereka, masyarakat Indonesia menyiapkan dana untuk mereka, ya mending orang Indonesia menggalang dana untuk kebutuhan orang-orang Indonesia, masyarakat Indonesia yang masih kekurangan. Contoh, banyak orang Indonesia yang masih mulung, banyak kok di desa-desa yang orang-orang kita tuh masih serba kekurangan hidupnya, termasuk saya sendiri juga masih kekurangan. Saya bantu dana juga mau lah, kok kita enak-enakan ngasih dana ke para pengungsi Rohingya yang asal usulnya nggak jelas, tujuannya ke sini juga nggak jelas.
Yang jelas tujuannya bakal mengacau nantinya. Usman ini agak kurang kalau kurang sehat enggak ya? Kayaknya sehat ya. Kalau waras mungkin waras, tapi agak-agak kurang sedikit mungkin. Karena membela apa namanya tadi? Pengungsi bukan ya, imigran gelap. Nah, membela imigran gelap dan mengorbankan rakyat Indonesia. Coba kalian penonton berikan pendapatnya melalui komentar ya. Ayo komentar di bawah pendapat kalian seperti apa. Kalau pendapat saya pribadi nih, saya nggak setuju. 1564% saya tidak setuju dengan diadakannya penggalangan dana untuk membantu para imigran Rohingya. Mereka bukan orang yang kesusahan, tapi mereka sengaja dibuat seolah-olah mereka itu orang-orang yang sangat kasihan, dilihat sangat memprihatinkan dengan kondisi-kondisi mereka yang berdampar. Mereka memanfaatkan keadaan mereka di negaranya yang terusir, seolah-olah mereka itu kabur ke sini dengan kondisi yang memprihatinkan. Akhirnya apa? Kita merasa iba, kita bantu segala-galanya, kita habis-habisan membantu mereka. Nanti apa? Mereka yang jaya, mereka yang kaya, rakyat kita nanti hancur-hancuran, diinjek nantinya. Biarkan Usman Hamid yang membantu dia, biarkan Usman Hamid yang mencukupi kebutuhan mereka. Kan ada UNHCR yang kata mereka juga siap menampung dan menafkahi mereka selama di penampungan. Iya sih benar, selama di penampungan. Tapi mereka di penampungan kan hanya sekitar 2 hari, nanti udah dilepas sama UNHCR. Dianggap penampungan itu sudah selesai karena mereka sudah menempati suatu tempat di daratan, bukan lagi di laut. Udah selesai kan. UNHCR hilang entah kemana. Contoh, karena ditemukan kemarin kartu identitas ID card dari UNHCR yang janggal, yaitu yang mendarat di Langkat. Kejanggalannya kan, kok bisa 147 orang, ada anak-anak, ada emak-emak, ada orang tua, ada remaja. Tanggal lahirnya sama. Gimana ceritanya? Anak kembar atau satu ibu melahirkan anak kembar dalam 1 hari, brojol sama-sama, jebrot, keluarlah jumlahnya 147 orang di hari yang sama. Lalu karena yang satu kurang gizi, yang satu kelebihan gizi, jadi yang kelebihan gizi itu sekarang usianya sudah 40 tahun ke atas, sudah tua. Yang kekurangan gizi, nah itu yang usianya masih remaja. Terus yang kecentet gizi buruk itu yang sekarang masih anak-anak, padahal lahirnya di hari yang sama, jadi ID cardnya tanggal lahirnya sama. Konyol. Nah lalu siapa tadi? Usman Hamid menakut-nakuti kembar-kembornya. Tidak boleh nih warga Indonesia, pemerintah Indonesia mengembalikan ke negara luar karena itu melanggar hukum. Padahal Indonesia tidak ada kesepakatan apapun dengan UNHCR tentang penerimaan pengungsi. Tidak yang bertanda tangan luar negeri. Jadi silakan pengungsi-pengungsi ini dikembalikan ke luar negeri oleh UNHCR. Jangan disimpan di Indonesia terus. Coba kita kembali ke masa lalu. Dari tahun 2015 pengungsi sudah masuk, salah satunya yang ditolong oleh nelayan tahun 2020 hingga yang menolong masuk penjara. Nah ini sekarang pemerintah mempersilahkan masuk, bahkan Ketua Yara menyediakan 12 hektar untuk menampung mereka. Berarti Ketua Yara ini kan mempermudah proses penyelundupan manusia. Kenapa mereka nggak menghukum Ketua Yara, si Saparudin apa Samsudin itu namanya, yang botak-botak? Harusnya dihukum juga dong. Dia mempermudah proses penyelundupannya.
Sedangkan 3 nelayan yang menolong waktu dia terdampar di penjara. Lalu yang dilangkat, yang menolong mereka terdampar di pantai, memberi makan, dibiarkan, penjarakan aja semua biar penuh. Tuh, adil kalau itu. Kembali lagi ke siapa tadi? Usman Hamid. Daripada Anda menyuruh masyarakat menggalang dana, daripada Anda meminta pemerintah menggalang dana untuk kebutuhan pengungsi Rohingya, lebih baik Anda sendiri yang ngurusin, Anda sendiri yang menafkahi mereka. Kalau Anda tidak sanggup, jangan halang-halangi masyarakat, jangan halang-halangi pemerintah untuk mengembalikan ataupun membuang para pengungsi Rohingya. Anda berpikir jangka panjangnya, masyarakat sudah tidak lagi menginginkan para Rohingya itu datang ke Indonesia. Jangan memaksakan terus kehendak Anda. Nanti Anda bakal tahu rasa, Anda bakal menyesal kalau sudah ada korban antara gesekan antara warga lokal dengan warga pengungsi. Dan juga Usman Hamid ini mengatakan hanya segelintir orang, bukan organisasi kemanusiaan yang teriak-teriak untuk mengusir Rohingya. Dipikir semua rakyat Indonesia sekarang. Coba Anda tanya satu persatu orang Indonesia siapa yang setuju kalau Rohingya ini terus didatangkan ke Indonesia, dan semakin banyak siapa yang setuju. Cuma Anda sendiri justru yang menerima kedatangan Rohingya ini hanya segelintir kelompok, yaitu kelompok kalian. Kok dibilang segelintir orang, segelintir kelompok yang menolak kedatangan? Itu terbalik. Hanya segelintir kelompok yang menerima kedatangan Rohingya, yaitu kamu. Karena apa? Kamu adalah seorang pengkhianat bangsa, pengkhianat negara yang tidak mau mempertahankan tanah leluhur kita, tanah kelahiran kita sendiri. Tidak mengingat sejarah kemerdekaan Indonesia yang begitu panjang dari tahun ke tahun hingga ke tahun 1945 kita baru bisa merdeka. Awalnya kita dijajah secara halus, begitu merdeka sekarang ada penjajah lagi secara halus. Kamu pelajari kelakuan para Rohingya ini di negara lain, Bangladesh dan Malaysia sebagai contoh yang paling mudah kita dengar beritanya hanya di daerah itu, di negara itu. Kalau negara lain saya juga belum mendengar berita-berita yang kasus-kasus kriminalnya para Rohingya ini. Tapi di 2 negara ini, dan kebetulan terima kasih juga untuk warga Malaysia, orang-orang Malaysia, terima kasih juga yang sudah mendukung konten-konten saya, dan banyak komentar-komentar dari warga Malaysia memberi masukan, memberi saran untuk orang-orang Indonesia di komentar-komentar saya itu udah banyak, dan itu kita jadikan sebagai pelajaran. Jadi terima kasih banyak untuk warga Malaysia yang sudah banyak mendukung dan komentar di channel saya, di video-video saya. Dan mungkin curhatan pagi ini cukup di situ dulu. Kita lanjut nanti di jam 11, kita curhat lagi tentang masih seputaran Rohingya. Dan saya ingatkan kembali agar kita tetap semangat dan agar berita ini tidak langsung hilang tertiup angin dan selesai begitu saja tanpa ada tindakan. Tekan tombol subscribe yang masih berwarna merah di bawah ini. Kalau yang sudah hitam berarti sudah subscribe. Terima kasih atas dukungan kalian semua untuk mendukung saya lebih semangat menyerukan tentang kasus Rohingya.